Drama Korea Ghost Doctor episode ke-9. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe. Malam itu di antara lelah yang menggunung di tubuhnya, Jang Sejin terlelap di sebuah sofa di ruangannya. Cha Yong-min masih memandangi Jang Sejin. Jang Sejin merasa seolah Cha Yong-min hadir dalam mimpinya. Cha Yong-min menyelimuti tubuh Jang Sejin. Arwah Cha Yong-min yang merasuki tubuh Gosong Tak tersenyum tipis saat Jang Sejin memeluk tubuhnya. Jang Sejin menikmati mimpinya bersama Cha Yong-min malam itu. Padahal Cha Yong-min memanfaatkan tubuh Gosong Tak untuk bisa menemani Jang Sejin sepanjang malam. Pelukan semalam memberikan efek pada otak Cha Yong-min. Sebuah gelombang bekerja di pusat syaraf otaknya. Layar monitor yang terus berbunyi membuat Jang Sejin segera mengamati grafik pergerakan otak kerja Cha Yong-min. Ia lantas membawa tubuh Cha Yong-min untuk melakukan CT scan. Arwah Cha Yong-min nampak kegirangan. Ia segera berlari menuju ruang istirahat Gosong Tak. Di sana Gosong Tak masih terlelap sebelum arwah Cha Yong-min membangunkannya. Gosong Tak merasa terganggu, padahal ia belum mendapatkan tidur yang cukup atas pekerjaannya semalaman. Cha Yong-min mengatakan bahwa tubuhnya mengalami perkembangan. Gosong Tak terdiam sebentar mencerna apa yang disampaikan oleh Cha Yong-min. Cha Yong-min mengatakan bahwa tidak akan ada yang meninggal di antara mereka. Gosong Tak lantas berlari menuju ruang CT scan dengan segudang kebahagiaan. Ia berlari penuh semangat. Sesampainya di sana, Jang Sejin merasa heran karena berita ini belum ia sampaikan kepada siapapun. Lalu bagaimana Gosong Tak mengetahuinya? Cha Yong-min bergumam tentang Gosong Tak yang bersikap melewati batas. Gosong Tak kemudian beralasan bahwa ia bermimpi jika Cha Yong-min sadarkan diri. An Tae-hyun masih dengan tekadnya. Ia menemui Han Sung-won untuk mengatakan bahwa selama ini arwah Cha Yong-min merasuki tubuh Gosong Tak dan melakukan banyak kegiatan medis. Ia membawa laporan pasca operasi milik Gosong Tak yang sangat identik dengan laporan Cha Yong-min. Tentu Han Sung-won tidak lantas mempercayainya. Ia menegaskan bahwa dalam dunia kedokteran tidak akan ada hal seperti ini terjadi. Terlebih, An Tae-hyun adalah seorang dokter. Han Sung-won meninggalkan An Tae-hyun dengan rasa tidak percaya. Di rumah sakit, Han Sung-won bertemu dengan Gosong Tak. Saat itu Gosong Tak yang dirasuki arwah Cha Yong-min dengan percaya diri menggertak Han Sung-won untuk bersiap-siap. Cha Yong-min ingin Han Sung-won berhati-hati saat masalah itu akan terungkap, terlebih saat Cha Yong-min nanti sadarkan diri. Ketika saat itu tiba, kejahatan Han Sung-won akan segera terungkap. Han Sung-won bertanya apakah Gosong Tak memiliki bukti. Gosong Tak tidak membutuhkan bukti untuk membuat Han Sung-won mengakui kejahatannya. Di lain hari, Gosong Tak bertemu dengan Han Sung-won di lobi rumah sakit. Di sana Gosong Tak berniat untuk mencari Cha Yong-min, tapi justru Han Sung-won yang ia temui. Han Sung-won bertanya siapa yang ingin ditemui oleh Gosong Tak di tempat sepi seperti ini. Han Sung-won kemudian bertanya tentang maksud perkataannya di depan ruang operasi tempo hari. Gosong Tak sama sekali tidak mengingat apa yang ia ucapkan. Ia berdalih akhir-akhir ini dirinya bukanlah dirinya yang sebenarnya. Banyak hal mendesak yang membuatnya sibuk dan tidak konsentrasi. Han Sung-won seolah dibodohi oleh Gosong Tak. Keesokan harinya, Han Sung-won menemui An Tae-hyun. Ia melampiaskan emosinya karena menanyakan hal bodoh yang disampaikan dokter An Tae-hyun. Han Sung-won tentu merasa jika dirinya dianggap lelucon oleh Gosong Tak. Akhirnya An Tae-hyun menyampaikan niatnya untuk membuktikan bahwa di dalam tubuh Gosong Tak terdapat arwah Cha Yong-min. Ia akan melakukan operasi jantung bersama Gosong Tak. Dalam operasi ini tentu akan ada tindakan-tindakan yang mirip dengan kebiasaan Cha Yong-min. Di sana Han Sung-won akan meminta Gosong Tak menjadi dokter utama dan An Tae-hyun menjadi asisten dalam operasi itu. Cha Yong-min menyadari An Tae-hyun membawa handphone di jubah operasinya. Sebelum operasi itu dimulai, Cha Yong-min meminta Gosong Tak untuk percaya padanya. Setiap ucapan yang disampaikan oleh Gosong Tak memang sama persis dengan apa yang sering disampaikan oleh Cha Yong-min. Han Sung-won terdiam mendengar hal ini dari telepon yang tersambung dengan telepon An Tae-hyun di dalam sana. Proses operasi masih terus berlangsung. Jang Sejin tiba-tiba masuk ke ruangan yang sama dengan ruangan Han Sung-won. Ia mengamati operasi Gosong Tak. Cha Yong-min dengan keahliannya memotong, menjahit, dan merawat jantung pasien dengan hati-hati. Bahkan ia menggertak An Tae-hyun yang berusaha untuk menunjukkan kemiripan Gosong Tak
Emosi Chaeyoungmin memuncak saat ia dituduh menyentuh kanula pasien hingga udara masuk ke dalam kanula, padahal ia sama sekali tidak menyentuhnya. An Tae-hyun terdiam mendengar gertakan Go Sun-tak. Beberapa saat kemudian, Chaeyoungmin kembali meninggikan suaranya. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang rencana busuk Han Sung-won dan An Tae-hyun. Ia juga mengetahui tentang dua ponsel yang saling terhubung. Ia lalu berteriak, ia meminta Han Sung-won dan Jang Se-jin meninggalkan ruang operasi. Setelah operasi usai, Han Sung-won membuntuti Go Sung-tak hingga terhenti di depan ruang operasi. Ia mengungkapkan isi pikirannya yang tak percaya jika kejadian ini akan benar terjadi di dunia nyata. Ia juga menantang Go Sung-tak untuk menjelaskan setiap hal yang terjadi di ruang operasi tadi. Han Sung-won berharap Go Sung-tak akan menyangkalnya, tapi ternyata tidak. Go Sung-tak yang dirasuki tubuh Chaeyoungmin mengakui jika saat ini Chaeyoungmin masih merasuki tubuh sepupunya itu. Nah, meski sebenarnya dalam dunia medis hal ini mungkin tidak akan pernah terjadi, tetapi Han Sung-won menerima fakta bahwa itu adalah hal yang sebenarnya. Di episode ke-9 ini, Jang Se-jin mendapatkan surat dari ayahnya yang ditulis oleh Go Sung-tak. Dalam surat itu, Ketua Jang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Jang Se-jin selama ini telah menemaninya hingga akhir hayatnya. Padahal Jang Se-jin berharap Ketua Jang akan sembuh dan sehat seperti semula. Jang Se-jin sebenarnya sudah tidak membenci ayahnya lagi. Ia justru ingin merawat ayahnya dengan baik dan membalas budi. Tetapi Jang Se-jin tidak bisa melakukannya karena Ketua Jang akhirnya meninggal. Malam itu setelah membaca surat dari Ketua Jang, Jang Se-jin menangis. Ditambah lagi di episode ini ada kemesraan dari Oh So-jung dan juga Go Sung-tak di ruang IGD. Beberapa dokter menyaksikan kemesraan mereka. Bahkan mereka menyebut jika Oh So-jung ini memiliki rasa dengan Go Sung-tak. Memang setiap kali Go Sung-tak bertemu dengan Oh So-jung ini, Go Sung-tak selalu bersikap manis dan manja. Nah, di sini juga ada Jang Se-jin yang melihatnya. Jang Se-jin merasa memang benar Oh So-jung dan Go Sung-tak ini sepertinya memiliki hubungan yang lain. Tetapi Jang Se-jin juga berpikir, lantas kenapa Go Sung-tak akhir-akhir ini justru mendekati dirinya dan bersikap baik. Namun Jang Se-jin menepis pikiran itu. Ia berpikir bahwa memang Go Sung-tak memiliki perasaan untuk Oh So-jung. Oke, kita tunggu penayangan episode 10 nanti malam. Sekian, terima kasih.